Judul yang saya buat ini memahami kemuliaan wanita dan perannya. Sebab wanita ini sejak datangnya Islam, wanita itu sungguh ditempatkan pada posisi yang sangat mulia. Dengan diperintahkan di An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59 supaya kita ini menutup aurat dan menggunakan jilbab hingga menutupi dada kita. Dan itu adalah perintah untuk memuliakan kita sebagai wanita, bukan untuk ribet. Itu kan sekarang anti ribet gitu ya. Tapi pokoknya yang gampang. Padahal sesungguhnya Allah perintahkan itu untuk memuliakan kita ini sebagai wanita supaya kita terjaga. Nah, ibu-ibu, ya. Bagaimana supaya kita ini menuju kepada ketakwaan? Saya tanya dulu kepada ibu-ibu sekalian, apa itu takwa? Apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya atau meninggalkan larangannya. Saya teringat dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Pada suatu waktu Umar bin Khattab itu sedang ngobrol ceritanya sama Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya, "Ya Ubay, apakah engkau tahu apa itu takwa?" Lalu Ubay ini balik bertanya, "Ya Umar, apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri?" Lalu Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Kemudian Ubay kembali bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Aku sing-singkan lengan bajuku dan aku berjalan dengan penuh hati-hati." Ya Umar, itulah sejatinya takwa. Jadi takwa itu adalah hati-hati. Hati-hati kita ini berjalan di muka bumi ini, itu adalah takwa. Dengan kehati-hatian kita itu memastikan kita ini melakukan apa-apa yang Allah suka dan meninggalkan apa-apa yang Allah benci. Untuk bisa menuju ke sana, untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh hati-hati, maka kita harus tahu hakikat keberadaan kita ini di muka bumi ini sebagai apa. Dan kita ini siapa? Kalau secara umum, ibu-ibu, hakikat penciptaan manusia di muka bumi ini adalah Az-Zariyat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku, untuk menghamba kepadaku. Sama halnya demikian dengan kita ini. Tugas kita di muka bumi ini tiada lain tiada bukan adalah mengabdi, menghamba kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Itu tujuan penciptaan manusia. Lalu kemudian bagaimana dengan kita wanita? Ada arus gitu yang mengutamakan aliran-aliran feminisme yang kita tahu, yang senantiasa menyuarakan bahwa harus sederajat. Saya nggak tahu apa maksudnya, ya. Harus setara dan segala macamnya. Karena sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda, ibu. Dan disebutkan, ini hanya potongannya saja di Al-Imran 36. "Walaisa dzakaru kal unsa," kata Allah. Dan laki-laki itu tidak sama seperti perempuan. Itu sudah jelas dari struktur fisik saja yang kita lihat. Laki-laki dan perempuan itu sama sekali berbeda. Kita ibu, kalau kita lihat, kalau laki-laki punya hormon testosteron, kalau kita wanita punya hormon estrogen, progesteron. Hormon ini yang membuat kita sebagai wanita itu terlihat shining, shimmering, splendid, berkilau, kulitnya lebih halus, ya toh. Kalau bapak-bapak kulitnya lebih keras dibandingkan kita, kecuali yang perawatan, Bu, ya saya nggak tahu. Tapi secara fitrahnya bapak-bapak laki-laki itu berbeda dengan kita, struktur kulitnya, massa ototnya juga berbeda dibandingkan kita. Bentuk tubuhnya bapak-bapak lebih lebar di bagian bahu, lebih bidang. Kalau kita tidak, kita yang lebar adalah area pinggul ke bawah, dan lemak-lemak kita ini adanya di area pinggul ke bawah, di paha, di area pinggang ke depan. Sebab di sana bersemayam janin, ada rahim di dalam sana.
yang dengan lemak-lemak itu melindungi janin yang ada di dalamnya. Masya Allah, luar biasa Allah ciptakan. Jadi kalau ada aliran-aliran gerakan-gerakan kelompok-kelompok yang menuntut harus sama, harus setara, itu harus kita pertimbangkan lagi. Jangan-jangan itu propaganda. Dan itu fitnah-fitnah yang luar biasa sekarang ini. Masya Allah, nanti kita lihat sesuai dengan peran kita sebagai wanita muslimah. Lalu lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, berbaiklah kepada wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah ini dilematis sebenarnya. Kalau kau coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Tapi kalau dibiarkan dia tetap bengkok. Kalau umat kita ini bengkok dari tulang rusuk yang bengkok, gitu ya. Kalau diluruskan nanti patah. Kalau nggak diluruskan, ya seperti itu ya bengkok. Makanya apa harus hati-hati memperlakukan seorang wanita. Ini lirik lagu, saya nggak nyanyi ya, cuma saya kasih lirik lagu aja. Insya Allah kalau nggak salah ini liriknya lagunya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, kau akan membuat dia menjadi milikmu selamanya gitu. Betul, maka harus berhati-hati memperlakukan wanita ini. Sebab wanita ini makhluk yang unik ibu. Kita ini tak unik toh. Coba jenengan sama temannya atau sama pasangannya, iya ya, api ini. Nanti suaminya ngomong, api aniku, sih dipakai lah satunya. Jadi hasil api ini hijau, api kuning. Hijau, sih digawe kuning, gitu deh. Suaminya tuh selalu tahu aku, gitu. Itu benar, itu memang diteliti, kita itu unik orangnya. Nah. Lalu kemudian bagaimana psikologi memandang kita sebagai wanita? Tadi yang saya bilang, hormon estrogen dan progesteron, hormon yang berperan di dalam menstruasi dan kehamilan. Itulah hormon yang buat kita terlihat shining, shimmering, splendid yang saya bilang tadi, bersinar. Dan hormon itu yang membuat kulit kita ini menjadi elastis sehingga kita bisa berekspresi secara fleksibel. Jenengan ini kita itu bisa berubah rupa wajah dalam waktu 1 menit. Jenengan habis ngobrol, ayo dari sini dan berubah lagi. Cuma tetap wajah kita itu elastis ibu, karena hormon ini tadi. Gitu. Tapi bertambahnya usia, ya, bertambahnya umur kita, gitu ya, hormon-hormon ini berkurang. Sehingga mungkin kita tidak lagi mendapati menstruasi, mungkin kita tidak lagi hamil, gitu ya. Jadi kadar hormon estrogen dan progesteron ini jadi menurun, sehingga elastisitas kita juga berkurang. Kulit kita mulai agak, saya tidak ngomong, kulit kita agak berkurang glowingnya. Dan itu sudah fitrahnya, tidak ada masalah dengan itu. Masalahnya tolak ukur parameter kita, wanita itu selalu dilihat kalau dia cantik, kalau dia putih, kalau dia mulus, kalau dia mancung, kalau dia langsing. Itu parameter dunia. Kalau kita ingin tahu apa parameter sukses di dalam agama kita, itu sangat simple, very simple. Sangat simpel ya ibu, parameter sukses di dalam agama kita ini adalah barokah. Dan barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Jadi tidak ada di dalam agama kita parameter sukses itu rumahnya tingkat 5 tidak ada, title-nya 10 tidak ada, jabatannya tidak, bukan itu. Kenapa? Sebab kalau parameter kita sebatas parameter dunia sebagai tolak ukur kesuksesan kita, maka setiap orang akan berlomba menghalalkan segala macam cara mencapai ke sana dan tidak ada pernah ada habisnya. Tapi parameter kesuksesan di dalam agama kita ini adalah barokah itu. Apa itu? Bertambahnya nilai kebaikan yang ditandai dengan bertambahnya nilai ketaatan kita kepada Allah, bertambah baiknya nilai akhlak kita kepada sesamanya, dan bertambah nilai manfaat keberadaan kita. Hanya itu parameter kesuksesan di dalam agama kita, dan parameter itu membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Ini karakteristik wanita. Suaranya tinggi, ya, centang kita suaranya, ya. Iya betul memang gitu. Lalu kemudian apa? Kita ini senang belanja, senang perhiasan, senang makanan. Nah bedanya dengan laki-laki itu,
Kita ini lebih tahan lapar dibandingkan bapak-bapak, Bu. Makanya kalau panjenengan lagi andok, panjenengan mutu kesuwen, bapak-bapak silang. Lebih mutu, mesti kena gitu ya. Karena kita bisa, kalau kita masih bisa. Nah, itu bedanya kita dengan laki-laki itu hal yang sangat sepele saja. Kita ini sangat berbeda karakteristiknya dengan laki-laki. Jadi jangan pernah menuntut sama, jangan pernah menuntut serupa, jangan pernah menuntut setara dengan laki-laki. Kalau dalam kesempatan pendidikan tidak ada masalah, dalam kesempatan pekerjaan tidak ada masalah. Tapi dalam sebagai manusia kita ini jelas berbeda dengan laki-laki. Lalu apalagi Ibu, kita ini bisa fokus pada banyak hal dan kita ini multitasking. Panjenengan goreng sama telepon bisa. Yo itu motor aku ya ngomong. Terus Mbak Soleman itu jangan masih kelihatan, Mbak cepat masih bisa. Kita ini bisa fokus pada banyak hal dan itu luar biasa bagi kita. Ya. Lalu kemudian yang menarik itu PFC prefrontal cortex, pusat memori di dalam otak kita, dan limbic system, pusat emosi di otak kita ini jauh lebih aktif dibandingkan laki-laki. Makanya kita ini ahli sejarah. Sedangkan lagi ngobrol sekarang sama pasangan 15 tahun yang lalu masih bisa diikutkan lagi. Yang enggak biar itu kapan sih kata suami 15 tahun yang lalu dia kata ini gitu. Karena apa? Korpus kalsum kita itu lebar sehingga jangkauan kita juga semakin banyak. Pusat memori kita punya aktivitas yang tinggi, long term memorinya bagus. Dan limbic system itu adalah otak emosi di dalam diri kita, dan itu lebih aktif dibandingkan laki-laki. Makanya emosi kita itu fluktuatif, ditambah lagi kita punya hormon yang tadi saya sebutkan. Itu yang membedakan kita dengan laki-laki. Lalu kita ini Ibu dari segi bahasa, kita ini mampu memproduksi kata 20.000 sampai 21.000 kata per hari. Kalau laki-laki hanya berapa Bu? 6.000 sampai 7.000. Makanya kalau malam hari suami sudah pulang ke rumah itu masih ada sisa 7.500. Kita masih berbicara. Dia sudah ngomong ya wes gitu ya selama ya wes gitu karena sudah habis di kantornya. Dan itu yang khasnya kita dan itu penting. Makanya kenapa anak itu dititipkan di dalam rahim kita dan pengasuhan itu di kita sebagai madrasah yang pertama dan pertama. Bayangkan kalau ibu-ibu anak-anak tidak mampu memproduksi kata-kata, nanti semua dibilang speech delay lama-lama, ya. Karena itu sesungguhnya, ya. Lalu lagi yang menarik, sekalipun emosi kita ini fluktuatif, tapi kita ini penyayang, empatinya tinggi, gak tega, sehingga gampang dibujuki. Karena gak tega itu kita, ya. Dan kita ini lebih senang berkumpul. Karena kita ini mementingkan suatu relasi. Dalam kehidupan sosial, wanita itu lebih cenderung menyukai relasi. Jadi dia senang berkumpul. Ya. Nah, hati-hati dari karakteristik ini. Makanya kenapa kita harus mengenali karakteristik yang ada dalam diri kita secara psikologis supaya kita berhati-hati menempatkan diri kita. Bayangkan, kita ini sudah mampu memproduksi kata banyak sehari 20.000. Kita itu senang kumpul-kumpul, kira-kira ngomongnya 20.000. Senengannya secara sosial, karakteristik psikologi senang kumpul. Apa yang akan terjadi? Aduh ya Kak, pokoknya kompleks ini tahu semua ceritanya. Itu bahayanya Ibu. Di satu sisi yang lain sangat bagus bagi pengasuhan. Karena dengan kemampuan komunikasi yang baik, anak juga kemampuan bahasanya berkembang. Kalau anak kemampuan bahasanya berkembang itu, harapannya adalah mampu mengelola emosi dengan baik. Kenapa? Sebab bahasa dan emosi itu tidak bisa dipisahkan. Emosi itu sesungguhnya adalah upaya untuk seseorang menyampaikan apa yang sedang dia rasakan. Anak-anak kecil kenapa dia tantrum? Karena produksi bahasanya belum lengkap. Dia tidak mampu mengutarakan perasaannya sehingga dia melakukan gerakan-gerakan tantrum sebagai bentuk ekspresi emosi. Tapi kalau bahasanya berkembang, dia bisa mengungkapkan perasaannya sehingga regulasi emosinya jadi. Jadi kalau ketemu ibu-ibu yang tantrum, ibu sekarang, betul benar. Saya pernah melihat ini saja anaknya sini, apa udah tukaran gitu. Ibunya yang tantrum.
memiliki kemampuan bahasa yang sangat baik. Nah, ini tadi ingin dipuji, dilindungi, suka diberi hadiah. Ini karakteristik kita sebagai seorang wanita yang unik dan khas. Nah, ini betapa mulianya kita ini disebut-sebut beberapa kali kita ini di dalam hadis dan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis saja, ketika hadis riwayat Muslim, dunia adalah perhiasan dan sebagai perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Kita ini adalah perhiasan. Lalu kemudian ini sesungguhnya doa yang segera dikabulkan adalah doa istri yang sedang berjauhan dengan suami. Jadi alih-alih kalau sedang berjauhan dengan suami ini bolak-balik suruh selot gitu ya, kirim-kirim foto, lebih baik kita mengirimkan doa karena mustajab. Lalu apalagi ini Ibu, Masya Allah luar biasa, kita disejajarkan dengan ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Muawiyah satu ketika mendatangi Rasulullah, aku ini ingin ikut berperang dengan. Lalu disampaikan, apakah engkau masih memiliki ibu? Iya ya Rasulullah. Apa yang disampaikan? Berbaktilah kepada ibumu, karena sungguh di bawah kakinya ada surga. Masya Allah luar biasa, disejajarkan dengan ikut berperang dengan Rasulullah. Lalu kemudian ini seseorang bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa akhirnya harus berbakti? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Bertanya. 3 kali disebut lebih utama dibandingkan laki-laki. Lalu ini Quran surat Luqman Ibu, bahwa suwainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anisfuli wal walidayka ila yang masih disebutkan. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, terutama ibunya. Kenapa? Karena telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang ini luar biasa. Kita ini dimuliakan oleh Allah, disebut-sebut banyak sekali di dalam Al-Quran. Nanti ada hubungannya dengan peran kita ini sebagai wanita. Kenapa sekarang ini banyak sekali permasalahan yang kita hadapi? Anak-anak tidak taat sama orang tuanya, anak-anak narkoba, anak-anak pergaulan bebas, anak-anak melakukan perilaku yang beresiko dan segala macamnya. Itu kenapa Ibu? Sebab ini ada hubungannya dengan kita sebagai wanita tidak berhati-hati keberadaan kita di muka bumi ini. Nah, dari apa yang saya uraikan tadi, keunikan wanita dan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu, ada tipe-tipe wanita di dalam Al-Quran. Coba kita cek itu. Betul tidak ada tipe wanita yang seperti ini? Tipe pejuang. Siapa itu? Asia, istri Fir'aun. Apa maksudnya? Dia berada di dalam pernikahan dengan laki-laki yang sangat zalim kepadanya, tetapi tidak mengubah ketaatannya kepada Allah, dan dia tetap bertahan di sana. Lalu siapa lagi tipe solihah? Siapa itu? Kisah Maryam yang terjaga kesuciannya. Masya Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Tipe penghasut, istrinya Abu Lahab, pembawa kayu bakar, suka memfitnah, suka bergibah. Tipe penggoda, Zulaikha, istrinya Al-Aziz dari Mesir, menggoda Nabi Yusuf. Ada tipe pengkhianat, istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh, menyelisihi suaminya sekalipun suaminya adalah seorang nabi. Ini adalah tipe-tipe wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lalu ditambahkan lagi oleh ulama salaf, Ibu. Ada Imam Al-Ghazali menyebutkan ini tipe-tipe wanita. Al-Anan, suka mengeluh, lapar mengeluh, panas sih, hujan mengeluh, waduh, lapar mengeluh, kenyang mengeluh, dingin mengeluh, panas mengeluh, suka mengeluh. Lalu apalagi Al-Manan, suka mengungkit, gak mama ini pokoknya wes gak aku gitu, itu suka mengungkit-ungkit apa yang sudah dilakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya diungkit-ungkit lagi. Lalu apalagi Al-Hanan yang membandingkan suaminya dengan laki-laki yang lain. Itu loh, suaminya yang ini loh ya, Masya Allah, ke Eropa. Itulah Bunda Maya ke Eropa. Lalu kemudian apa lagi? Al-Qadaqah, boros
dalam membelanjakan hartanya, tidak bisa menjaga harta suaminya. Lalu kemudian apa? Al-barakah, melampaui dalam berhias. Wanita itu memang suka keindahan dan dia suka perhiasan dan dia suka melihat dirinya tampil cantik, tapi tidak boleh melampaui dalam berhias. Kemudian al-hadaqah, banyak cakap, banyak bicara. Bicaranya bukan bicara memberikan nilai manfaat. Monok aja dia. Gitu ya. Makanya kenapa kita harus mengenali diri kita? Karena kita ini wanita dengan struktur kepribadian yang disampaikan secara psikologis tadi, produksi katanya banyak, kemampuan mengingatnya bagus, gitu ya, emosinya fluktuatif, senang kumpul-kumpul, sudah klop ini. Makanya kita harus berhati-hati dengan keberadaan diri kita supaya mengantarkan kita berada di dalam ketakwaan kepada Allah. Sekarang kita lihat, supaya sampai kita kepada ketakwaan, supaya kita ini mampu membawa diri kita dan keluarga kita selamat sampai ke jannah. Karena sesungguhnya Ibu, kalau saya tanya, apa sesungguhnya tujuan kita ini berkeluarga, tujuan kita ini berumah tangga, tujuan kita ini menikah? Tujuannya adalah supaya mengantarkan semua yang ada di dalam rumah kita ini selamat sampai ke jannah. Dan itu ada dalam ikhtiar kita. Dan kita pastikan kita senantiasa berada di dalam ketaatan, kita senantiasa berada di dalam kemanfaatan supaya kita semua. Lalu apa hubungannya dengan peran wanita? Dengan kita mengetahui bagaimana karakteristik kita seperti yang saya sebutkan tadi, supaya kita berhati-hati, kita cek itu. Ternyata di dalam Al-Quran ini, peran yang paling besar sebagai seorang wanita kita ini, yang paling banyak dijelaskan adalah sebagai istri. Wanita sebagai istri proporsinya besar sekali, sangat diperhatikan. Lalu yang kedua adalah wanita sebagai ibu, yang ketiga wanita sebagai individu dirinya sendiri, yang terakhir sebagai makhluk sosial. Kalau kita bertukar itu peran yang ada ini, maka sudah bisa dipastikan ancaman-ancaman itu akan datang dari selubung yang ada di dalam keluarga kita. Kalau ibu lebih banyak waktunya habis di luar rumah, apa yang terjadi? Maka urutan-urutan ini jangan sampai salah itu. Loh, apakah tidak boleh? Saya kan kaum sosialiter, gitu ya. Tapi kita ini emang makhluk sosial gitu. Tapi hati-hati, sudah disebutkan tadi, Ibu hadis riwayat Ahmad disebutkan. Sungguh mudah wanita itu bisa masuk ke surga dari pintu mana-mana saja. Asalkan dia semua lima waktu. Apalagi asalkan dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, apalagi dia mentaati suaminya. Coba kita cek kita ini yang pertama. Kalau saya melihat panjenengan ini, sholatnya udah cuma 5 waktu, duhanya nggak ninggal, tahajudnya nggak ninggal, lihat kan sudah terlihat ini dari wajah-wajah. Lalu yang kedua, sholatnya aman, rawatibnya aman, insya Allah. Ini kedua itu. Ramadan puasa, jenengan udah pulang-pulang di masjid terus, luar biasa. Gitu ya. Lalu nggak cuma puasa Ramadan, Dawudnya iya, Senin Kamisnya iya, ayam lepas, pokoknya semua puasa ada yang dilakukan. Yang nomor 2 kita aman. Yang nomor 3 menjaga kemaluan, insya Allah terjaga kita sudah dalam pernikahan sah. Yang keempat kita lihat itu mentaati suaminya. Mentaati suaminya itu bukan nyiapin rawon di meja, tidak. Bajunya setel di kamar, bukan itu ya. Tidak menyelisih suaminya. Kalau ada suami ngomong, suara kita lebih tinggi dari suami kita. Jadi sombong. Ya apa sih ayah ini? Suara kita lebih tinggi lah. Memang itu suara kita itu memang penting ya Ibu. Memang betul itu sesuai dengan karakteristik kita secara psikologis. Maka hati-hati yang keempat ini yang berbahaya. Adalah di hadis riwayat Bukhari disebutkan, sesungguhnya di neraka itu aku banyak melihat kaummu katanya. Kenapa? Karena lisannya yang tidak terjaga, banyak cakap, banyak menyelisih suaminya. Jadi ada sesuatu yang bertolak belakang itu. Di satu hadis disebutkan kita ini mudah sekali kita ini masuk surga. Di satu sisi banyak kaum kita ini di neraka. Makanya harus kita perhatikan Ibu, peran kita yang paling besar itu adalah sebagai istri. Makanya kalau misalnya ada pasien datang ke ruang praktek saya,
Dia menceritakan, anak saya sudah saya leskan di sini, anak saya sekolahnya di sekolah Islam yang bayarnya gue dicek full day, masya Allah luar biasa. Yang ekskulnya itu berkudang, mana, berenang, semuanya gitu lah. Tapi kenapa anaknya seperti ini menyelisih orang tua dan segala macam? Setelah dicari semua itu, saya selalu bilang, sudah belum menjadi istri yang taat kepada suaminya? Kata suaminya, langsung gini suaminya, hambaan gede. Dari hambaan gede, kalau kita belajar body language, kita belajar ilmu bahasa tubuh, rasanya lega, kan? Gitu kan suaminya. Biasa. Kita tinggal cekin, ada yang salah ibu di dalam perannya. Ada yang tertukar di dalam perannya, sehingga kemuliaan di dalam dirinya sebagai wanita itu tidak membawa keberkahan bagi dirinya dan bagi keluarga. Sudah pasti ada salah. Kita cek, sudah belum kita ini lebih banyak berkiprah sebagai istri. Tidak hanya yang berkaitan dengan masak, tidak. Kalau zaman dulu tuh wanita masak, mana gitu ya, macam gitu kan enak zamannya gitu ya. Kalau itu mah sebenarnya bukan urusan kita, tapi urusan yang lain, bagaimana menghidupkan rumah-rumah kita ini supaya rumah-rumah kita ini membawa ketaatan kepada Allah. Jadi jangan pernah berharap itu kalau misalnya kita kepengen anak-anak kita ini taat, kalau kita belum taat itu, kita mulai dari diri kita dulu. Kalau misalnya ada ibu belum kok enak, kenapa harus saya? Tapi saya loh, masalahnya ilmu itu sampai dulu kepada jenengan. Saya seringkali menyampaikan, ada suami yang istilahnya nyegat saya gitu. Setelah ada kajian, istri saya itu sudah ikut taklim di mana-mana, tapi tambah kamu akhirnya. Jadi anaknya dan suaminya ini, kalau istrinya ibunya itu pergi taklim atau pergi keluar rumah, surah gitu. Tapi kalau pasti mama tuh sudah langsung apply semua. Ada yang salah dengan kita. Justru semakin banyak kita yang taklim, semakin banyak ilmu itu sampai kepada kita ini semakin berhikmah. Karena itu salah satu parameter kesuksesan yang disampaikan oleh ibundanya Imam Ibnu Taimiyah. Semakin bertambah ilmu, semakin membentuk takut dan taat kepada Allah, semakin berakhlak baik terhadap sesamamu, dan semakin memberikan nilai manfaat kemudian. Itu harus kita pegang itu. Kita tambah ilmu, tambah bodoh. Kenapa? Sebab kita tuh semakin kita tahu ilmu, semuanya terlihat salah. Kita tahu, gak boleh ini gak boleh, ini gak boleh. Akhirnya kesal kita. Tapi dari situ, lisan kita tidak bicara. Itu harus kita perhatikan itu. Makanya kenapa kita diminta mengenali karakteristik kita secara psikologis, supaya kita ini berhati-hati agar mengantarkan kita menuju ke jalan ketakwaan. Ini peran yang paling besar sebagai istri. Lalu peran yang kedua, kalau istrinya sudah beres, kenapa dipersiapkan? Karena dia akan menjadi seorang ibu. Istrinya beres dulu menjadi istri, baru kemudian menjadi ibu. Itu yang paling penting gitu. Jadi kalau banyak ibu-ibu yang banyak me-time-nya, pasti ada yang gak beres nanti di dalam keluarganya. Gak iso aku angkat me-time ini sudah saatnya ini sama konco-konco yang gak bisa itu. Salah itu. Apakah tidak boleh pergi keluar rumah? Boleh sekali. Tetapi tempat-tempat kita ini ada di dalam rumah. Setelah selesai kita menunaikan hajat kita di luar, cepat kita pulang ke rumah. Karena tempat kita adalah memakmurkan rumah-rumah kita. Itu harus kita perhatikan ini. Yang bekerja, kalau selesai bekerjanya sudah pulang, gak usah entertain, gak usah kesana, tidak perlu itu. Sekali dua kali tidak ada masalah. Jangan pergi keluar rumah. Misinya adalah misi sosial, tapi di rumah suaminya biar anaknya bolak-balik buka tubuh saja. Ini jangan tahu kok ada ini. Yang salah dengan kita itu harus kita perhatikan dulu. Pokoknya anaknya ngomong waktu. Itu ibu, ini harus kita perhatikan betul ya, supaya kita tak salah. Kenapa kita perlu mengenali diri kita sebagai wanita karakteristiknya? Karena ini nanti hubungannya dengan peran kita. Kemuliaan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dalam hadis tentang kita, supaya itu tetap terjaga. Itu harus kita perhatikan. Kenapa
mempersiapkan istri, sebab istri itu akan menjadi ibu, dan ibu adalah madrasah yang pertama. Kalau ada orang yang ngomong anak perempuan dalam proses perempuan di sekolah tinggi, ada yang salah dengan ucapan itu. Justru perempuan itu harus berilmu, ilmu tidak harus sekolah formal gitu. Ibu-ibu menuntut ilmu dimanapun tidak ada masalah. Kenapa perempuan harus berilmu? Sebab dari perempuan itu akan menurunkan dan mewariskan generasi-generasi selanjutnya. Kalau panjenengan bertukar ibu di peran ini yourself misalnya, panjenengan banyak habis waktunya di misi sosial, kegiatan di luar rumah itu. Panjenengan pulang ke rumah dalam keadaan kondisi yang lelah, dan lelah itu pintu masuknya setan. Kenapa? Karena lelah itu kontrol dan kendali diri kita, kendali emosi kita sangat rendah, sehingga mudah sekali lisan ini yang memproduksi 20.000 kata tadi meluncur kalimat-kalimat yang tidak seharusnya. Kita harus kita perhatikan itu. Makanya kenapa kita harus mengenali karakteristik kita ini sebagai wanita. Sudah tahu kalau kita itu kemampuan bahasanya bagus, makanya harus dikelola bagaimana caranya supaya setiap yang keluar dari lisan kita ini pastikan itu adalah nilai manfaat yang keluar. Setiap mau keluar kalimat dari lisan kita, pastikan itu adalah kalimat yang terbaik yang menguntai doa dari sana. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau bertukar perannya ini, itu tidak akan membawa kita ke dalam ketakwaan dan justru akan membawa ancaman di dalam keluarga kita. Sebab Bu, dengan kalau medsos luar biasa Bu, fitnah-fitnah sekarang ini. Ibu kalau mengikuti medsos Bu, saya itu waktu itu sempat shock dan sangat kaget gitu. Kemana kita ini hendak menitipkan uang makan untuk anak-anak kita semuanya. Sedangkan ancaman itu ada di dalam rumah kita sendiri Bu. Kalau medsos di medsos itu yang kemarin saya ikutin apa namanya Mbak? Fantasi sederhana. Alhamdulillah, Ibu luar biasa ya. Kita ini berada dalam degradasi moral Ibu. Anak-anak kecil Ibu disyuting, diupload di media massa, melakukan aktivitas layaknya suami istri. Itu sudah sangat-sangat degradasi moral. Kemana kita ini? Jika anak kita habis waktunya berselancar di dunia maya. Kenapa anak-anak kita ini lebih suka menghabiskan waktu di dunia maya? Sebab di dunia nyata itu tidak lagi menyenangkan bagi dia, tidak lagi menyenangkan bagi mereka. Kenapa? Karena Ibu, kakek cerewet, kakek ngamuk, itu yang bikin semuanya tidak betah, yang bikin anak-anak kita jauh. Itu perlu kita evaluasi dan kita introspeksi. Kalau anak-anak kita sudah mulai main handphone di dalam kamar ternyata, maka kita mulai dulu, kalau main handphone di sini aja ada area di rumah kita siapkan area di mana orang berhandphone ria di situ. Karena pasti di dalam itu udah monitornya, lu ya opom sekali, udah ada yang terlalu. Semuanya bisa kita dengan cara apa? Dengan cara komunikasi. Dan ada prinsip di dalam pengasuhan Ibu, dekat, lekat, dan sepakat. Kalau kita belum dekat, jangan sekali-sekali kita menegur karena tidak akan masuk. Maka apa yang harus tempuh? Kedekatan dulu. Tidak hanya kedekatan fisik, tapi kedekatan emosi dengan anak-anak. Ini harus kita perhatikan betul Ibu dalam peran-peran kita di dalam agama. Kalau peran kita sudah betul sebagai istri betul, sebagai ibu betul, insya Allah rumah kita ini berada dalam naungan yang kita itu memberikan perlindungan Ibu di dalam lingkaran. Sehingga propaganda dan fitnah-fitnah itu panah-panahnya tidak sampai masuk ke dalam. Kita ini penjaga, wanita itu adalah sebagai penjaga di dalam rumahnya. Kalau laki-laki dia berburu di luar rumah, kita ini yang menjaga semua yang ada di dalam rumah kita. Maka pastikan kita berdiri di sana Ibu. Yang kuat berdirinya bukan menggunakan kekuatan fisik kita, tapi menggunakan kedekatan kita ini dengan rumah. Lisan kita harus terjaga. Kenapa? Sebab kalau ini berubah Ibu, sosialnya yang di atas nomor 1, lalu yang nomor 2 adalah urusan sendiri, me time-nya, maka sudah jelas berat semuanya. Panjenengan cuma lelah kok di rumah ngamuk sini. Salah semua di mata panjenengan. Dan ketika pada posisi yang seperti itu keberkahan itu dicabut di dalam rumah kita. Sebab tidak ada lagi ketentraman di sana
Dan kalau rumah itu tidak tentram, maka anak-anak kita itu akan berlari di luar rumah. Dan bahayanya di luar rumah itu ibu-ibu, dia akan bertemu dengan orang-orang yang dikiranya baik, tapi ternyata itu memanfaatkan. Ini harus kita perhatikan betul. Nah, ini apa hubungannya peran wanita dengan ketakwaan? Kalau kita itu betul ibu menempatkan proporsi prioritas peran kita yang pertama sebagai istri, maka kita akan berhati-hati betul. Sebagai seorang istri apa yang harus dilakukan? Tidak menyelisihi suami. Kenapa? Dengan tidak menyelisihi suami, anak juga akan respect kepada orang tuanya. Ada kasus yang mengatakan anak saya ini kalau ngomong nyemol itu kasar, ya kasar. Anak saya loh kalau ngomong sama papanya itu loh puasa. Pernah tidak ada contoh yang ngomong kasar kepada ayahnya, ibunya sendiri? Jadi anak melihat pola itu, gitu. Itu sudah teladan yang luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya kita berperan sebagai istri, jangan sekali-sekali menyelisihi suami, apalagi di depan anak kita, sebab itu akan menjadi celah bagi anak kita. Mau udah masalah, akan bernormalisasi hal seperti itu. Itu yang harus kita pertimbangkan betul. Makanya kenapa disebutkan mudah wanita itu untuk masuk dari pintu mana saja menuju ke surga. Tetapi ada poin yang terakhir yang itu tadi, tidak mentaati suaminya, itu yang banyak masalah kita. Sudah merasa pintar ibu, karena tinggalnya bertambah. Sudah merasa pintar karena jabatannya bertambah. Sudah merasa pintar karena banyak taklim di mana-mana. Itu yang kalau kita tidak berhati-hati menempatkan diri kita, lisan kita yang menjadi tidak terjaga. Itu yang harus kita perhatikan betul tentang peran kita. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Kalau tidak salah itu insya Allah ada 17 kalau salah saya catat. Kisah-kisah tentang bagaimana seorang wanita. Ada dikisahkan tentang bagaimana Maryam tadi saya sebutkan, bagaimana istri Nuh dan istri Lut, bagaimana Sarah istrinya Ibrahim, bagaimana Ibu Hajar, bagaimana Zulaikha, bagaimana istrinya Ali Imran, bagaimana istrinya Fir'aun. Tadi sudah ada semua. Bagaimana ibunda Musa, itu luar biasa. Dan ini adalah wanita-wanita yang kisahnya ditulis di dalam Al-Quran supaya kita meneladani dan mengambil pelajaran dari sana. Kalau kita ini ibu disampaikan bahwa kita ini mampu produksi kata 20.000. Kalau misalnya itu kita gunakan dengan lisan-lisan yang terjaga, isinya adalah Quran, isinya adalah doa, maka kita menjadi seperti ibunda-ibunda para ulama itu. Ibunda-ibunda para ulama itu lisannya terjaga. Dan ada lisannya ngomong kayak mama ini sekolah kayak ayam, tidak boleh kalimat-kalimat seperti itu keluar dari lisan kita. Itu harus kita perhatikan. Kenapa ibu? Sebab ibu At-Tahrim ayat 6 disebutkan ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu peran kita itu sebagai istri dan sebagai ibu, sebagai penjaga rumah kita memastikan semua yang ada dalam rumah kita ini selamat semuanya sampai penjara. Dan siapa dulu yang harus memulainya? Kita dulu yang harus memulai. Kita tunjukkan dulu ilmu yang sampai kepada kita, ilmu sampai kepada jenengan itu ditunjukkan dengan berhikmah, tambah baik akhlaknya, tambah sabar ibu. Jenengan pulang taklim, pulang kajian, anak masih lemah-lemah gitu, lunggak kesel lah pastinya kita. Lapor ya kita gitu. Tapi lisan kita terjaga, bagi kita bisa bilang, Masya Allah, tak salihku, cuma sampai kayaknya ya, sampai belum nyapu. Latihan. Kalau kita tidak lihat, kalau kita tidak latihan, kita tidak bisa. Dan kita harus berlatih seperti itu. Justru semakin baik akhlak kita, itu akan membuat orang-orang yang ada dalam rumah kita udah berubah ya mama ini sekarang. Mama sekarang nggak ngapain lagi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu berubah. Kita dulu yang berubah, baru orang lain berubah. Kenapa kalau kita dulu yang berubah? Sebab mengubah orang lain itu sulit itu. Kita ini hanya mampu mengubah yang ada dalam diri kita. Yang ada pada diri orang lain itu kita hanya mampu menasihati,
kita hanya mampu meneladankan, kita hanya mampu menegur, itu saja yang mampu kita lakukan. Kan nggak mungkin kita junjung anak kita kalau masih TK nggak mau mandi, kita junjung mau mandi masih bisa. Tapi kalau sudah kuliah, sudah SMA, tidak mungkin kita lakukan. Ini yang menarik, yang perlu kita perhatikan ibu-ibu. Ada kasus yang konsultasi mengatakan anak saya itu setiap sholat masih harus dibangunkan. Saya tanya, umur berapa Yunda ya? Kuliah. Ada yang salah di dalam rumah itu. Anak kuliah itu harusnya sudah lewat ya. Sudah lewat masanya. Sesungguhnya kalau di dalam psikologi pengasuhan itu sampai SMP, sampai usia 14 tahun. Kalau golden age jelas, tapi sampai usia 14 tahun. Lewat dari 14 tahun belum terbentuk akhlak karimah, belum terbentuk habit positifnya. Hati-hati. Di sisa waktu itu panjenengan prinsip dan dani. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, itu sesuatu yang tepat itu. Dan dani di usia yang sudah matang. Sudah pintar toh? Dinasihati mentah, betul? Karena dia juga lebih banyak tahu dibandingkan kita. Maka kalau yang belum sampai ke sana usianya, ini momentum yang harus kita perhatikan betul itu. Ada enggak peran ini yang tertukar di kita? Kita cek dulu gitu. Oh anakku kok kayaknya masalah kok ya? Kok rumah ini kok ruwet banget? Coba dicek dulu itu. Ada peran yang tertukar, jangan-jangan di kita. Yang kalau memang ada yang tertukar, cepat-cepat kita kembalikan proporsinya. Proporsi yang pertama sebagai istri maka kita taat kepada suami. Suami saya lo modelannya gitu. Selama tidak hanya tuntutan Allah itu, wajib hukumnya kita ini taat kepada suami. Karena masalahnya begitu. Mana lah suami saya itu loh. Kalau sholatnya kita bisa boleh. Nah dia itu loh. Disuruh berangkat ngaji ada berangkat. Itu tidak ada hubungannya dengan kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai istri untuk taat kepada suami. Kecuali suami itu menyekutukan Allah dan mengajak kita kepada kemungkaran, maka itu boleh kita tidak mengikutinya. Itu harus kita perhatikan. Justru semakin kita ini baik akhlak kita ini di rumah kepada pasangan kepada perubahan itu akan dimulai dari sana. Kita coba mulai sekarang, mulai hari ini. Tidak mulai dari besok, tapi mulai hari ini. Coba kita lisan kita. Kalau melihat anak kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, Masya Allah. Kalau jangan asal itu hati, harus dibawa jangan ya. Apa itu siapa belum waktu rasanya kita? Betul ya? Kita tuh kalau sudah kayak gitu tuh belum waktu rasanya. Karena kita ini memang ekspresif secara emosi, betul. Itu karakter kita secara psikologis memang betul. Kita itu senang mengekspresikan sesuatu secara terbuka. Emosi kita ekspresikan, nggak senang, betul, sesuai, cocok. Tapi bahaya ke after, bahaya tidak setelah kita melakukan. Malah lebih banyak mudaratnya, tahan, kunci gitu pilih kalimatnya. Panjenengan melihat sesuatu yang berjalan tidak sesuai ekspektasi di rumah. Astagfirullahaladzim. Ini kan harusnya di sini belajar. Karena kita punya hormon estrogen dan progesteron. Bukan kita ini gampang kok mau ditekan kayak gimana coba panjenengan. Panjenengan lah bisa. Habis guyu, oh iya. Bisa, kita bisa. Karena kita ini dalam 1 menit kita bisa berubah puluhan kali itu diteliti. Paul Ekman meneliti. Betul. Laki-laki tidak bisa. Makanya wajahnya pasangan kita, bapak-bapak itu ramah. Dia pasti akhirnya dia tidak bisa karena tidak punya hormon itu yang membuat luas seperti kita ini luas bu. Makanya kenapa pengasuhan ada di kita? Karena kita bisa meliuk-liuk, kita bisa molak-malik supaya tekuk anak kita itu melandai dan kita lebih fleksibel gitu. Makanya itu kenapa kita harus betul-betul memahami karakteristik kita sebagai wanita, bukan berarti memang dari semuanya gitu boleh ya, secara psikologis lo katanya memang begitu. Biasanya itu ekspresi secara emosi, kemudian dinormalisasi. Bunda kok marah, terus saya sindir di mana? Katanya psikologi wanita lo ngomong kayak gitu. Bukan begitu maksudnya. Justru dengan kita tahu kita itu punya karakter itu di dalam diri kita, bagaimana kita mengelolanya supaya keluarga kita senantiasa berada dalam ketentraman, supaya barokah keluarga kita.
Dan ciri keluarga yang barokah ibu-ibu yang pertama adalah bertambah nilai ketaatannya kepada Allah dan bertambah baik akhlaknya dan bertambah manfaat keberadaannya. Itu adalah tolak ukur parameter barokah di dalam keluarga. Jadi barokah itu bukan yang rumahnya 5 lantai, bukan ya, bukan yang jabatannya banyak, bukan itu. Kalau itu parameter kita, ada yang salah dengan kita. Sebab itu parameter sebatas dunia, bukan takaran di dalam agama kita. Karena kalau parameter kita ke sana, kita akan lelah mengejar itu semua. Sebab di atas langit itu senantiasa akan adalah kita ada habisnya. Saya sampai jam berapa? Sudah. Ya, ini Bu. Jika seorang ibu, seorang istri, seorang wanita itu berhati-hati dalam menjalankan perannya, tidak tertukar proporsinya, serta semuanya itu hanya karena Allah dia melakukannya, maka lelahnya itu menjadi ladang pahala, dan ini yang mengantarkan kita kepada ketakwaan. Berhati-hati menjalankan peran kita ini di muka bumi, itu adalah ketakwaan. Tapi jika peran kita terbalik proporsinya, bisa dipastikan ancaman-ancaman akan datang ke dalam diri dan ke dalam rumah. Ini yang perlu kita perhatikan. Ibu-ibu, sebelum kita tanya jawab, saya ingin membacakan sebuah kisah. Ini sebetulnya chat WA. Chat WA-nya klien gitu ceritanya kepada saya. Saya ingin ibu mendengarkan ini dengan penuh dengan hati yang terbuka. Ini curhatan ibu-ibu yang lain, wanita yang lain yang sama seperti kurang lebih begini. Buleya, saya lelah. Rasanya saya ini sendirian. Saya yang paling sibuk di rumah. Saya bekerja mengurus rumah, mengurus anak-anak. Suami pulang kerja tidak terlalu terlibat di dalam urusan rumah dan anak-anak. Saya yang mengurusi semuanya, dan sekarang ini Buleya, saya merasa hampa. Saya mudah marah, saya mudah sedih, kecewa, semuanya menjadi satu. Apalagi anak-anak saya sekarang kalau dinasehati membantah suaminya, membantah semuanya, sedangkan suami malah menyalahkan saya. Ibu ikut masuk di dalam cerita yang saya sampaikan ini. Kenapa hanya saya yang berjuang Bu untuk kebaikan rumah ini? Kadang mati rasanya menghadapi semua ini. Saya jenuh, gini-gini saja rutinitas saya sehari-hari. Saya lelah dengan semua ini. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin kisah ini Ibu mirip dengan kita, atau yang ada di sekitar kita, di mana suami tidak terlalu terlibat di dalam pengasuhan, ayah tidak terlalu terlibat, dan suami juga tidak terlalu peduli dalam kondisi yang ada di dalam rumah. Saya tidak sebutkan bagaimana saya menjawab WA seorang pasien itu, tapi saya mau mengisahkan ini, dialog antara setan dan iblis. Coba kita ikuti apa yang saya sampaikan ini dengan seksama, dan kita simak dan kita rasakan. Jika engkau ingin merusak sebuah keluarga, rusaklah dulu ibunya. Beri dia rasa lelah yang bertambah-tambah sehingga ia merasa habis energinya. Setelah habis energinya, ambil rasa syukurnya sehingga ia tidak memiliki apapun kecuali lelahnya itu saja. Setelah itu, buatlah ia menjadi orang yang tidak percaya diri, merasa tidak layak dan tidak bahagia. Sibukkan dia melihat kebahagiaan orang lain sehingga membuat dia iri dan lupa nikmat Allah kepadanya. Lalu kemudian ambillah rasa sabarnya, cemaskan hatinya agar dia merasa berantakan semua rumahnya dan hidupnya, dan betapa banyak masalah yang dilakukan suami dan anaknya. Pancing terus lisannya agar ia berkata kasar hingga anak-anak mencontohnya yang tidak menghargainya lagi.
lalu bertambahlah kemarahannya, hilanglah surga di dalam rumahnya, dan engkau akan menemukan rumah itu perlahan-lahan rusak dari pintu semuanya. Jika engkau lelah, agar tidak diambil rasa syukurmu dan tidak diambil sabarmu, maka salatlah. Ambil air wudhu ibu-ibu, gelar sajadah, sujud sesujud-sujudnya, laporkan semuanya kepada Allah. Kenapa ibu? Sebab mahkota yang paling tinggi bagi seorang iblis ketika dia berhasil mencerai-beraikan sebuah keluarga. Ini harus kita perhatikan. Memang kita ini dibuat lelah yang bertambah propaganda di luar sana. Perempuan itu harus freedom finansial, harus melek finansial, harus apa dan segala macam. Membuat kita sibuk, membuat kita bergeser, yang membuat kita mengubah peran kita tidak lagi yang utama sebagai istri dan ibu, tapi sebagai individu dan makhluk sosial. Maka kita akan lelah, dan ketika kita lelah, kontrol emosi dan kontrol diri kita rendah, sehingga lisan kita ini yang mampu memproduksi banyak kata itu tidak terjadi. Dan dari situlah keberkahan di dalam keluarga kita ini akan hilang, dan semakin banyak masalah datang di dalam keluarga kita. Padahal ibu, iman itu separuhnya syukur dan separuhnya sabar. Kalau kita ini beriman, maka pastikan kita senantiasa berada di dalam syukur dan senantiasa berada di dalam sabar. Kalau ujian itu datang kepada kita, kita tambah sabar kita. Kalau nikmat itu datang kepada kita, kita tambah sabar kita. Semoga kita ini menjadi istri dan menjadi ibu yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah. Dan insya Allah kita menjadi ibu yang bisa mendidik generasi kita, ibu, dan membawa kita berada di dalam ketaatan dan mengantarkan keluarga kita, semua anggota keluarga kita ini selamat sampai ke jannah. Dan itu berangkat dari lisan seorang ibu yang terjaga, sebab lisan seorang ibu itu mustajabah, lisan seorang istri itu mustajabah. Pastikan setiap yang keluar dari lisan kita itu adalah kata-kata pilihan, dan itu isinya adalah untayan doa, bukan caci maki, bukan sumpah serapah. Itu harus kita perhatikan, jangan sampai tertukar peran kita gitu, sebab fitnah-fitnah di luar sana, propaganda di luar sana, kemodernan modalitas sekarang kita itu mengajak kita ini untuk mengubah peran kita ini tidak lagi sesuai dengan peran yang disebutkan di dalam Al-Quran. Selamat berproses ibu. Semoga kita ini bisa melahirkan dan mengantarkan anak-anak kita itu menjadi generasi yang selamat sampai ke jannah dan keluarga yang barokah. Bertambah ketaatan kita kepada Allah, bertambah nilai manfaat kita kepada sesama. Ziyadatul khair. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak saya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.